Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa bihi nasta'inu amaruna fil umur wa biatan bijasati wa syatan fil badani wal batini wal karohma ilmu asma'ullah wa ma'ana qulubun bil tauhid ilmu asma'ullah wa barakatan wa rahmatan wa selamatan fid dini wa dunya wa fil akhirah. Alhamdulillah keluarga besar Kekalah kajian Asmaullah di Karangbarat malam hari ini bisa berkumpul ya kan, bagi keluarga yang ada di Nusantara Indonesia. Saya aturkan salam persaudaraan, salam rahayu, rahayu sagung dumadi. Yang mana beliau ini dengan Mas Indra ya? Juga Aslinya mana? aslinya Cikarang, Oh, Cikarang. Bekasi. Cikarang, Bekasi. Asli Bekasi sini ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di malam hari ini. Rileks, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang jadi pertanyaan saya saat ini tentang alam, Mbah. Karena semakin lama, semakin kemari alam itu makin tidak karuan, tidak bisa diprediksi. Kayak seperti semalam hujan, petir, angin, sampai banyak pohon yang tumbang. Apakah alam ini, yang jadi pertanyaan saya, apakah alam ini sudah tua dan apakah alam ini marah karena perbuatan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akan saya jawab situasi, kondisi, keadaan yang sama-sama kita alami. Kenapa terjadinya bencana alam itu? Sudah jelas, katakan bahasa Indonesia kan biar mengerti. Rasanya sudah jelas. Segala bencana di lautan, di daratan itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri atau dari kesalahan manusia. Cuma ini keadaan sekarang ini berpengaruh, ada campur tangan gaib, ada campur tangan yang nggak kelihatan. Ya, yang di Bekasi ini cuaca ini kadang panas, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada awan, nggak ada petir, hujan gitu ya. Tahu-tahu pada keadaan ini panas, ada matahari terang benerang, tapi 5 menit kemudian langsung hujan deras. Dan itu kadang ada banjir kecil-kecilan. Nah, itu yang saya katakan ada campur tangan gaib. Kenapa campur tangan gaib? Jadi orang ini perbuatannya sudah melanggar paugeran, melanggar suatu akidah kesucian. Yang dikatakan tadi seperti Mas Indra, alam ini mulai ngamuk, tidak bersahabat dengan kita karena kita ini tidak toleransi dengan alam. Contohnya hutan-hutan ditebangin, itu terjadi banjir otomatis itu. Tapi yang disalahin kadang nih, oh dari yang kuasa, yang kuasa. Sebenarnya pelestarian alam kalau di Bali itu benar-benar pohon aja dihormati, toleransinya, yaitu kebudayaan, maksudnya budaya adat yang saya katakan antara hubungan manusia dengan alam, pelestarian alam. Mau manen pun masih enggak pakai sesaji, itu bukan musyrik atau syirik. Ini
rasa syukur mensyukuri ini pakai sesaji. Orang Jawa ya bunga kemenyan, itu bukan dia minta izin bersyukur, nah diadakan sesaji. Nah, jadi itu ulah perbuatan manusia sendiri yang sudah melanggar kesucian seperti itu. Jadi jangan salahkan alam atau sang pencipta alam. Alam kan ngamuk. Nah, kata lagunya tuh kalau sudah alam 4 unsur, air, tanah, udara, api ini ngamuk, bagaimana? Apa yang harus kita pegang? Yang kita pegang ini, pegang hati sanubari, pegang tauhid dengan membaca doa yang sudah kita miliki. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita masing-masing. Ini kesalahannya sudah banyak. Manusia itu tidak melestarikan alam. Kalau di sini god-god kan mampet. Nah, seperti itu, guys. Mudah-mudahan dibenahin lah cara peraturan bagaimana, harus sadar lah bagi yang sudah punya ini. Saya ya mudah-mudahan diperbaiki fasilitasnya agar kalau di Bekasi kan nggak mampet, tapi sudah bagus sekarang ini, udah maju di Bekasi, udah bersih lah kotanya, sudah dibikin. Saya lihat kemarin juga sudah dibersihin got-got itu sehingga nggak mampet, nggak banjir seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain terkait kondisi tadi. Ini Mbak, kita kan juga ada suatu tempat di mana itu banyak sekali pohon-pohon bambu. Dan di tempat saya ini ada suatu tempat yang lumayan tadinya tidak terawat, dan sekarang saya rawat dia. Nama tempat itu Taman Hati Makam Jati. Itu tepatnya di makam, dekat makam. Dekat makam ya. Dan di pinggir kali. Iya. Nah, menurut Simba nih, Taman Hati Makam Jati itu mungkin ada artinya Jadi terkait pelestarian alam. pelestarian alam. Itu Jangan sudah melestarikan alam. melestarian itu sudah jarang yang punya kesadaran seperti itu. Sekarang mau babat pohon aja, katakan bambu atau pohon yang lainnya, pohon jati atau pohon. Nah, ambil contoh yang simpel, pohon mangga ditebangin nggak ada bibitnya. Kalau orang-orang para leluhur kita ini bijaksana, pohon mau ditebang itu disiapkan bibitnya, Oh, seperti itu. ditanam dulu, bibitnya ditanam, hidup apa enggak. Kalau hidup baru dipotong, ditebang, dan itu Bisa. pun dengan ritual. Bahasanya kalau Jawa kulon nuwun, pamit, tidak bisa memberi kehidupan atau nyawa, pamit kepada sang pencipta bahwa pohon ini mau dimanfaatin. Nah itulah sudah jarang seperti Mas Hendra. Dengan cara Harus bahasanya harus cara baik. Mungkin kalau di dekat makam mau dijadikan pariwisata ya, Taman Hati Makam Jati. Apa yang disebut makam jati? Makam yang benar, jati itu benar. Jadi Taman Hati itu tempat hiburan. Ya minim-minim adakan di situ selamatan, syukuran lah, kecil-kecilan. Nah, wujudnya pamit. Nah, mudah-mudahan saya doakan berkah di sono. Taman Hati itu namanya taman ya. Taman Hati selalu membuat orang itu sejuk, seneng. Jadi tempat hiburan. Di sono sudah tepat itu namanya, sesuai petunjuknya. Jadi kalau mau bikin suatu tempat ini istiharoh lah, apa yang tepat namanya, dan jangan lupa syukurannya. Jadi terima kasih. Wujudnya kalau di agama itu alhamdulillah. Kalau sudah nerima harus ngasih, itu yang disebut bersyukur, mensyukuri. Bersyukur ini nerima, bersyukur ini menerima, nah, mensyukur ini mengeluarkan. Kalau bahasa Indonesia terima kasih, kalau sudah terima kasih. Nah, mudah-mudahan Taman Hati Makam Jati ini banyak pengunjungnya.
saya juga ke sono ini. Surupaya sudah didandanin, mudah-mudahan ini yang nggak promosi, yang deket Bekasi ini, nah, monggo bisa dilihat, nggak bisa di Sherlock di sono, indah tempatnya untuk ngopi seperti itu ya, untuk rapat apa-apa. Ini juga aneh kalau buat rapat deket makam, cuma ada pariwisatanya. Ya ini di Indonesia ini saya di setiap tur atau rekreasi jarang yang dekat makam ada tempat pariwisatanya. Ini sudah bagus, ini bukan wacana, sudah terjadi, Sudah dijalankan. sudah dijalankan. Saudara kita dari Pak Hendra ini seperti itu. Mudah-mudahan dicontoh, pelestarian alam ini dicontoh. Itu juga sebagai putra bangsa atau putra bumi ikut andil dalam pelestarian alam, itu positif, bagus. Ya intinya kita kalau mau